Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani. Kita jumpa lagi sahabat tani. Oke, kali ini di tempat kami sudah melewati atau sudah masuk buah pertama, gelombang pertama. Jadi akan menyusul gelombang kedua dan ketiga. Jadi di sini saya sudah berani mempraktikkan lagi kepada sahabat tani tentang bagaimana pemangkasan standar ya, tanpa harus mengganggu buah sahabat tani. Wajib simak ini sahabat tani supaya jangan sampai nanti kalau kita salah pangkas itu nanti mentok sahabat tani. Artinya mentok begini, di saat pembuahan pertama sudah terjadi, di setelah pembungaannya terjadi kan terjadi pembuahan, maka akan nanti muncul lagi gelombang kedua dan ketiga. Nah itu jadi kita bahannya mesti ada sahabat tani. Kita tinggalkan bahan untuk pembungaan gelombang kedua dan ketiga ya. Jadi jangan sampai nanti terambil. Kalau terambil nanti ujung-ujungnya mentok. Maka pembuahan kopi di kebun sahabat tani itu akan mentok di pembuahan pertama saja, selepas dipanen habis gitu ya. Seperti itu ya sahabat tani. Oke, disimak ya sahabat tani ya. Ini akan saya praktekkan pada sahabat tani. Mungkin saya tidak banyak bicara karena langsung saya praktek dengan menggunakan gunting. Bagaimana caranya melakukan pemangkasan standar tanpa harus mengganggu pembuahan pertama dan tanpa harus mengganggu gelombang pembungaan kedua dan ketiga. Oke sahabat tani ya. Dan untuk sahabat tani dimanapun Anda berada ya, sukses terus, semangat terus, berusaha terus ya. Semuanya butuh ilmu, semuanya butuh dipelajari, dan yang paling penting butuh dipraktekkan. Karena kalau kita malas praktek, hanya terus membaca, melihat dan mendengar saja, itu percuma sahabat tani. Jadi untuk sahabat tani supaya tahu ya sahabat tani tingkat keberhasilan sahabat tani sendiri, maka sahabat tani harus coba supaya tahu di mana tingkat keberhasilan sahabat tani setelah mempelajari video ini. Oke, simak tuh sahabat tani ya. Kita di sini sama-sama berbagi, tidak ada guru, tidak ada murid, ya kan? Yang namanya kita manusia yang berilmu harus kita bagi kepada yang tidak berilmu, dan yang lainnya begitu juga sahabat tani. Oke, kita saling berbagi karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain, bukan manusia yang suka menghaters ya atau membuli orang lain ya. Oke, kalau gitu simak ya. Jadi setelah pemangkasan berat, apa hal yang penting harus kita lakukan ya? Yang pertama sahabat tani, pertumbuhan tunas ya pada batang atau pertumbuhan cabang pada batang ini harus kita ambil dulu. Supaya apa? Supaya memudahkan kita melakukan pengerjaan sahabat tani, dan nanti ruang di bagian dalam ini akan nampak ya. Jadi memudahkan kita melakukan pemangkasan. Oke, ini karena tingginya di atas saya, jadi saya harus masuk ke bawah sahabat tani. Lebih mudah ya. Nah, ini dia. Kita buang. Oke sahabat tani, pengambilan tunas atau cabang yang tumbuh pada batang sudah kita ambil semua ya di sini. Jadi ini sekarang saya akan fokus mengurangi cabang raja. Ini terlihat banyak cabang rajanya, dan saya akan juga membuang cabang cacing dan juga tunas airnya sahabat tani. Jadi ini akan langsung sekaligus saya lakukan perlakuan ya. Simak ya. Nah, kalau saya tidak memelihara cabang raja sahabat tani ya. Ini cabang raja ya, tidak saya pelihara. Saya buang untuk menjaga agar cabang dasarnya tidak rusak dan mati sahabat tani. Jadi saya buang. Oke, saya tidak memelihara cabang raja sahabat tani. Saya buang semua.
Oke. Ini ya, cacing, aduh jatuh. Oke, tunas cacing atau cabang cacing, tunas air. Oke, cabang kipas. Jadi sekarang kita fokus masuk ke pembuangan cabang balik, tunas balik, dan juga cabang atau ranting yang kering, sahabat tani. Ya, cabang atau ranting kering, sahabat tani, ini sudah tidak layak ya. Oh ya, sorry sahabat tani, ini saya praktek untuk kopi tim-tim sahabat tani ya, tim-tim Arabica. Lupa saya. Sementara udah terlihat seperti ini sahabat tani. Oke, sudah mulai nampak ya, terang ya. Nah, seperti ini. Nah, ini udah cukup sahabat tani. Ya. Untuk kita targetkan nanti pembungaan di gelombang kedua dan ketiga. Jadi jangan terlalu gundul, oke? Jangan terlalu gundul. Ini seperti ini udah bisa sahabat tani. Ya, ini baru separuh sahabat tani. Oke, kita geser kemari. Nah, oke, cabang-cabang yang tidak terarah sahabat tani ambil juga. Jangan dilewatkan ya. Tuh. Cabang cacing kebanyakan sembunyi di dalam sahabat tani, tidak terlihat. Begitu juga cabang kering. Ya, cabang kering. Oke, kita geser sebelah sana ya, biar jelas. Iya.
Oke, di bagian ini cabang balik yang saya cari ya sahabat tani ya, atau cabang cacing juga. Oke, baik sobat tani, kita sorot lebih dekat ya, sama sekali buahnya tidak terganggu. Oke, itulah yang namanya pangkas standar tanpa harus gundul, karena kalau pangkas berat kan gundul ya sahabat tani ya. Kalau standar itu hanya sekedarnya saja, persis sama seperti ringan. Tapi pemangkasan ringan ini kebanyakan dilakukan di saat sudah melewati gelombang ketiga sahabat tani, sekaligus untuk memperfokus supaya cepat pemerahan buah kopi. Nah,
Seperti ini sahabat tani ya, tidak habis ya. Jadi kita gundulkannya dari sini kemari. Ini untuk kopi tim-tim yang udah berusia 38 tahun sahabat tani ya. Sudah nampak ini berlumut tuh. Cabangnya pun sudah coklat ya, agak kehitaman sahabat tani. Nah, jadi kita buka ruang seperti ini sahabat tani. Kalau sudah terbuka ruangnya, udara masuk, matahari masuk, nanti hujan pun masuk ya, sudah aman ya. Cabang balik jangan lupa sahabat, pantau ya ke dalam. Biarpun cabang baliknya sudah berbunga harus diambil, kalau enggak susah kemudian hari. Nah, oke. Oke, baik sahabat tani, seperti inilah hasilnya setelah kita lakukan pemangkasan standar sahabat tani. Ya, sama sekali buahnya tidak terganggu. Oke. Nah, jadi persiapan bahan gelombang kedua dan ketiga sudah kita persiapkan ya, yang nampak-nampak ini. Nah, ini ya sudah menunjukkan tanda-tanda. Jadi tidak seluruh kita ambil sahabat tani. Jadi kita fokus di sini saja, kita gundulkan. Ini kita gundulkan. Jadi dari sini kemari kita biarkan berbuah seperti ini, supaya buahnya juga tidak ke tanah ya. Nah, jadi pemangkasan kopi ini mengikuti kopinya, bagaimana diminta ya kita ikutin sahabat tani ya.
Oke. Oke, baik, kalau begitu Sobat Tani ya, saya sudahi dulu. Setidaknya ini bisa menjadi contoh juga, dan sahabat tani bisa meniru cara ini. Jikalau memang susah ya kan, jadi bisa meniru. Saya rasa kalau sudah saya praktekkan, kalau sahabat tani tinggal meniru. Jika lupa bisa mengkaji ulang atau menonton ulang video ini. Oke, ini cara-cara saya yang biasa ya. Ini usia kopinya sudah 38 tahun ya, sudah tua, terlihat tuh cabangnya besar-besar ya. Oke, jadi tempat sahabat tani yang jika ada kopi tim-timnya berusia 38 tahun cocok untuk praktekan ini ya. Kita sekarang harus bisa menjaga produksi buah agar selalu banyak ya sahabat tani. Jangan berhenti. Nah, seperti ini. Oke, kalau begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.